Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Melayu klasik terkait prasasti Kedukan Bukit. Materi ini dirangkum oleh Axelvia dan Talia Kotrunada. Yuk langsung kita bahas. Awal mula ditemukannya prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit pertama kali ditemukan oleh C.E. Battenberg pada tanggal 29 November 1920, tepatnya di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini pertama kali dibahas oleh Philippus Samuel van Ronkel dalam bukunya yang berjudul A Preliminary Note Concerning Two Old Inscriptions in Palembang. Prasasti Kedukan Bukit berbentuk batu andesit bulat dengan ukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Kondisi batu ini masih baik, hanya saja terdapat sedikit pecahan di bagian ujung batu. Saat ini prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor D146. Berikut merupakan isi dari prasasti Kedukan Bukit beserta transliterasinya. Isi prasasti. Pada baris ke-8 terdapat unsur pertanggalan, tetapi bagian akhir unsur pertanggalan pada prasasti ini telah hilang. Seharusnya bagian tersebut diisi dengan nama bulan. Berdasarkan data dari fragmen prasasti nomor D161 yang ditemukan di situs Telaga Batu, JGD Kasparis tahun 1956 pada halaman 11-15 dan Bukhari tahun 1993 bab A1 halaman 1-4 mengisinya dengan nama bulan Asada. Maka lengkaplah pertanggalan prasasti tersebut, yaitu hari kelima Paro Terang Bulan Asada yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Maksud dari isi prasasti tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 11 Waisakha 604, Dapun Tahyang, Raja Sriwijaya, menaiki perahu ke suatu tempat untuk bertemu para pasukannya yang baru saja menaklukkan Minanga Tamuan. Pada tanggal 7 Jesta, Dapun Tahyang membawa pasukannya dari Minanga kembali ke ibu kota dengan perasaan sukacita. Setelah tiba di ibu kota, Dapun Tahyang memberi perintah untuk membangun sebuah wihara sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan atas kemenangan pasukannya. Penjelasan istilah-istilah. Dapun Tahyang marlapas dari Minanga Tamuan dan menaklukkan kawasan tempat ditemukannya prasasti ini, yaitu di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Karena kesamaan bunyinya, ada yang berpendapat bahwa Minanga Tamuan adalah sama dengan Minangkabau, yakni wilayah pegunungan di hulu Batanghari. Ada juga yang berpendapat Minanga tidak sama dengan Malayu. Kedua kawasan itu tempat marlapas oleh Dapun Tahyang. Isi prasasti ini menceritakan perjalanan dari Minanga Tamuan. Sementara itu, Sukmono berpendapat bahwa Minanga Tamuan bermakna pertemuan dua sungai, karena Tamuan berarti temuan, yakni Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri di Riau, wilayah sekitar Candi Muara Takus. Kemudian, ada yang berpendapat Minanga berubah tutur menjadi Binanga, sebuah kawasan yang terdapat pada sehiliran Sungai Barumun, Provinsi Sumatera Utara sekarang. Pendapat lain menduga bahwa armada yang dipimpin Jayanasa ini berasal dari luar Sumatera, yakni Semenanjung Malaya. Namun demikian, beberapa sejarawan menyatakan bahwa Datu Sriwijaya lahir dari Sumatera Selatan itu sendiri. Sejarawan menyebutkan bahwa Minanga berada di muara Sungai Komering, Sumatera Selatan. Muhammad Arlan Ismail menerangkan pula bahwa lokasi Minanga terdapat di muara Sungai Komering Purba, Sumatera Selatan. Sejarah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno atau Melayu kuno saja tanpa bahasa kadang-kadang disebut pula Melayu tua atau dalam bahasa Inggris Old Malay. Adalah nama yang digunakan untuk menyebut suatu bahasa yang tertulis pada beberapa prasasti yang berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi yang ditemukan di Sumatera dan Jawa.
Sebagian besar prasasti yang menjadi sumber korpus Melayu kuno berkaitan dengan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nama Melayu kuno menunjukkan bahwa bahasa ini merupakan pendahulu dari bahasa Melayu modern dan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu kuno yang ditemukan dalam prasasti-prasasti sumber memakai banyak kosakata bahasa Sanskerta dan ditulis menggunakan aksara Pallawa yang merupakan aksara Brahmi. Sehingga terdapat beberapa penyesuaian yang ditemukan untuk mengakomodasi fonologi Melayu kuno yang berbeda dengan bahasa Sanskerta. Keterkaitannya dengan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, prasasti Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, tepatnya di Gandasuli, juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, dan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerjaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kesimpulan, hubungan antara bahasa Melayu kuno dengan perkembangan bahasa Indonesia bisa dilihat dengan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu di Indonesia sendiri sangat berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya, sedangkan prasasti Kedukan Bukit sangat penting sebagai bukti berkembangnya bahasa Melayu yang mempengaruhi munculnya bahasa Indonesia, karena isi prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai prasasti Kedukan Bukit dan kaitannya dengan bahasa Melayu kuno serta asal bahasa Indonesia. Sumber literatur yang kami gunakan yaitu https://cimahi.go.id, https://museumnusantara.com, https://p2kstekom.ac.id, dan https://youtube.com.